warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Irma Fitria. Kita masih tetap membahas tentang sistem bilangan real untuk nilai mutlak, tapi pada video ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan yang berkaitan dengan nilai mutlak. Oke? Di sini kita akan membahas tentang pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Jadi di sini kita punya yang pertama, jika mutlak X kurang dari 3, maka jarak antara X dengan titik asal harus lebih kecil dari 3. Artinya, X bisa lebih besar dari minus 3 atau bisa juga lebih kecil dari 3. Secara matematis kita bisa tuliskan minus 3 kurang dari X kurang dari 3. Seperti itu ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa mutlak X akan kurang dari A jika dan hanya jika mutlak A kurang dari X kurang dari A. Seperti itu ya. Nah, coba perhatikan gambar ini ya. Kalau kita punya di sini mutlak X kurang dari 3. Tadi kan artinya jarak X ke titik 0 itu akan kurang dari 3. Ini adalah titik 0. Nah, ini kan jaraknya 3 satuan ke kanan, 3 satuan ke kiri, gitu ya. Jarak dari 0 ke X itu adalah kurang dari 3. Berarti X-nya di mana? X-nya kan bisa di sekitaran sini, gitu ya. Atau bisa juga di sini, gitu X-nya ya. Nah, jadi kita bisa menuliskan sebagai mutlak X kurang dari 3, artinya jika dan hanya jika minus 3 kurang dari X kurang dari 3. Seperti itu ya. Nah, lalu contoh yang lain. Misalkan di sini saya berikan contoh mutlak X kurang dari 7 misalkan. Berarti kita bisa katakan bahwa jarak dari X ke titik 0 itu kurang dari 7 ya. Berarti kalau secara matematis kita bisa tuliskan minus 7 kurang dari X kurang dari 7. Seperti itu. Kalau digambar, misalkan ini adalah titik 0. Ini 7. Di sini ada minus 7. Nah, jarak dari X ke titik 0 ini kurang dari 7. Berarti X-nya kan bisa ada di sini. Atau bisa jadi dia ada di sini X-nya, gitu ya. Makanya penyelesaiannya itu X-nya berada di antara minus 7 dan 7. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak kalau lebih besar. Jadi di sini jika kita punya mutlak X lebih dari 3, maka jarak antara X dengan titik asal harus lebih besar daripada 3. Artinya, jika X lebih besar dari 3, atau bisa saja X-nya itu lebih kecil dari minus 3. Nah, ini maksudnya seperti apa? Lebih mudah kalau kita lihat gambar ya. Misalkan di sini, mutlak X lebih besar dari 3 kan? Nah, berarti jarak X ke titik 0 itu lebih dari 3. Ini 0, di sini 3. Sedangkan jarak 0 ke X itu lebih dari 3. Berarti kan X-nya bisa saja di sekitaran sini. Kalau dia berada di sebelah kanannya 0. Atau kalau dia ada di sebelah kirinya 0, bisa jadi di sini X-nya. Nah, kalau dari gambar ini kan kita bisa lihat, berarti kalau mutlak X-nya lebih dari 3, jarak X ke 0-nya lebih dari 3 untuk sebelah kanan, berarti X-nya pasti lebih besar dari 3 kan? Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia berada di sebelah kirinya 0, berarti bagaimana X-nya dengan minus 3? Berarti kan nilainya lebih kecil ya daripada minus 3. Di sini ada X-nya kurang dari minus 3 ya, sehingga
kita punya kesimpulan ini. Mutlak X akan lebih besar daripada A jika dan hanya jika X-nya kurang dari minus A atau X-nya lebih dari 0. Seperti itu ya. Contoh, kalau kita punya mutlak dari X lebih besar daripada 7 misalkan. Nah, berarti jarak, kalau saya garis ya, maaf tidak lurus ya garisnya. Kalau di sini 0, lalu di sini ada 7, di sini minus 7. Nah, jarak dari X ke titik 0 itu lebih dari 7. Berarti bisa jadi jaraknya di sini ya. Oh, X-nya di sini. Karena dia harus lebih dari 7. Kalau sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Sini X-nya. Tuh. Nah, berarti kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah X-nya itu akan lebih besar daripada 7. Kemungkinan yang kedua, X-nya akan kurang dari minus 7. Ya. Semakin kesini kan semakin kecil nilainya ya. Oke. Bisa dipahami ya untuk pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak ini. Jadi ada dua konsep, bisa jadi jaraknya itu kurang dari suatu nilai atau lebih dari suatu nilai. Tapi harus diingat nih, nilai jarak itu selalu positif, gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan mutlak dari X itu lebih dari 3, berarti jarak dari X ke 0 itu lebih besar daripada 3. Nah, ini kan 3 ini adalah suatu jarak. Jaraknya lebih dari 3. Ya. A-nya di sini mungkin nggak sih negatif? Tidak mungkin ya, karena kan ini konteksnya jarak gitu ya. Jadi kalau jarak itu kan selalu positif. Jadi tidak mungkin ada, misalkan mutlak X itu lebih besar dari minus 3. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Gitu ya. Karena nilai mutlak ini tadi sifatnya apa? Selalu positif. Ya, jadi mutlak X ini selalu positif. Atau bisa kita tuliskan mutlak X ini selalu lebih besar dari 0. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Baik teman-teman, untuk pembahasan tentang pertidaksamaan pada nilai mutlak sampai di sini dulu. Nah, kalian bisa berlatih untuk soal-soalnya dan jangan lupa untuk menyaksikan video berikutnya karena di sana nanti akan dibahas tentang soal-soal yang menerapkan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke teman-teman, tetap semangat belajar ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.